Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sherly Hazizah, NIM 19311111190 dari kelas 4F PAI. Di sini saya akan mempresentasikan dan membuat video bagaimana cara penerapan dan pengaplikasian dari media pembelajaran yang sudah saya ambil, yaitu media pembelajaran multimedia interaktif yang akan diaplikasikan dengan subtema yaitu sujud sahwi. Dalam media pembelajaran kali ini, saya mengambil media yaitu multimedia interaktif dengan alat berupa gambar dan PPT. Multimedia interaktif ini sangat cocok dan bisa diterapkan dalam pembelajaran dari online seperti saat ini, karena untuk mengetahui apakah informasi satu dengan informasi yang lainnya itu bisa menggunakan teknologi tersebut, dan juga dengan multimedia interaktif ini sangat cocok untuk peserta didik agar bisa menguasai mengenai TIK, teknologi komputer saat ini, di mana itu juga menunjang dalam pendidikan. Kemudian dari identitas yang saya ambil ini adalah kelas 7 dengan tema yaitu ketentuan sholat 5 waktu dan sujud sahwi, dengan subtemanya yaitu sujud sahwi dengan alokasi waktunya yaitu 1 kali 40 menit. Dalam ini juga terdapat kompetensi inti, di mana kompetensi intinya ini ada 4. Yang pertama KI 1 yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI 2, KI 3 dan KI 4 seterusnya bisa dibaca di dalam video yang sudah saya paparkan ini. Untuk selanjutnya terdapat kompetensi dasar. Dalam KD atau kompetensi dasar, saya mengambil 1.6 sesuai dengan subtema yang saya ambil, yaitu meyakini pentingnya sujud sahwi dengan 4 indikator. Yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian dari sujud sahwi. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjelaskan sebab-sebab terjadinya sujud sahwi. Dan yang ketiga yaitu siswa mampu mengetahui tata cara dalam melaksanakan sujud sahwi. Dan yang terakhir yaitu siswa mampu mendemonstrasikan sujud sahwi. Dengan tujuan pembelajaran yaitu agar dapat merumuskan pengertian dari sujud sahwi, kemudian menjelaskan sebab-sebab terjadinya sujud sahwi, kemudian memperagakan tata cara, begitu juga ketentuan dalam melaksanakan sujud sahwi dan mendemonstrasikan sujud sahwi. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke video selanjutnya, di mana akan menjelaskan bagaimana cara pengaplikasian dan bagaimana cara penggunaan dari media multimedia interaktif ini yang berupa alat yaitu gambar dan PPT. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam bab atau materi yang akan dipelajari, dan ini bagaimana cara penggunaannya atau cara penerapannya dalam media multimedia interaktif, di mana alatnya ini berupa gambar atau PPT. Langsung saja, di sini pembahasan materinya itu berupa pengertian sujud sahwi, kemudian dalilnya, dalil perintah untuk melaksanakannya, kemudian tata cara, sebab, dan juga hikmah. Kalau kita lihat di dalam rangkaiannya, boardnya itu berupa untuk merumuskan pengertian dari sujud sahwi, menjelaskan sebab-sebab terjadinya sujud sahwi, kemudian memperagakan tata cara dan ketentuan dalam melaksanakan sujud sahwi, dan juga mendemonstrasikan sujud sahwi. Kemudian kita lanjut ke dalam materi, yaitu masuk ke dalam pengertian sujud sahwi. Di sini hanya yang diambil hanyalah sebagian inti dari pengertian sujud sahwi, karena di sini hanya menjelaskan PPT. Karena di dalam PPT ini adalah sebuah inti-inti. Jadi pengertian dari sujud sahwi ini yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah abad, kekurangan rakaat atau kelebihan rakaat, maupun ragu-ragu tentang jumlah rakaat dalam salatnya. Jadi hanya inti-intinya saja yang dijelaskan dalam PPT. Kemudian selanjutnya yaitu dalilnya mengenai perintah untuk melaksanakan sujud sahwi. Nah, setelah semua pembahasan materi ini sudah terlaksanakan, sudah disesuaikan, sudah dijelaskan oleh pendidiknya, maka untuk lebih jelasnya, karena media yang kita ambil adalah
multimedia interaktif. Jadi saya memberikan sebuah link pembelajaran untuk tambahan pembelajaran, yaitu saya mencantumkan beberapa 3 di sini link video pembelajaran mengenai sujud sahwi yang digunakan agar setiap link ini dibuka oleh setiap peserta didik untuk agar bisa sesuai dengan materinya. Jadi dia tuh lebih paham dengan materi yang diajarkan. Karena kalau hanya dengan menggunakan PPT saja pun itu tidak akan mencermati atau mencerna dengan baik. Maka dari itu, daripada handphone yang digunakan atau peralatan teknologi yang digunakan itu tidak digunakan dengan semestinya, lebih baik dalam hal ini, dalam multimedia interaktif, dimasukkanlah link-link ini yang sesuai dengan materi yang sudah dibahas tadi. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya, dalam multimedia interaktif ini, medianya ini kita memberikan tugas dalam artian minggu ini. Jadi setelah mempelajari materi yang telah diberikan tadi sesuai dengan alokasi waktunya 1 kali 40 menit yang bertemakan sujud sahwi untuk kelas 7, kita setiap minggunya memberikan sebuah tugas. Untuk apa? Untuk memperdalam materi. Apakah si peserta didik ini tuh paham secara betul yang telah diajarkan, yang telah diberikan, yang telah dipelajari, apakah benar-benar mencermati? Karena kalau diberi tugas, itu peserta didik akan membaca tugas. Dimana tugas nomor pertama bisa kita lihat, tugas mandiri rangkaian materi. Jadi tugas mandiri dari ketiga, kita kembali lagi ke linknya. Dari ketiga link ini, jadi peserta didik diwajibkan untuk merangkum materi mengenai sujud sahwi. Jadi merangkum link yang diberikan tadi maksimal 5 lembar halaman. Kemudian diberikan tugas kelompok. Karena selain untuk tugas individu, tugas kelompok ini digunakan untuk bagaimana si peserta didik itu mencermati, kemudian bagaimana si peserta didik ini bisa bekerja sama dengan kelompok. Dan dimana dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama untuk pengertian sujud sahwi, kelompok yang kedua untuk perintah melaksanakan sujud sahwi, ketiga yaitu sebab dan syarat sujud sahwi, kemudian yang kelima tata cara dan ketentuan melaksanakan sujud sahwi tersebut. Jadi bisa kita lihat tugas mandiri, tugas kelompok. Jadi dalam kurun waktu 1 minggu ini terdapat 2 tugas. Setelah peserta didik memahami dan juga mencermati materi yang telah diberikan berupa PPT tadi. Jadi selain multimedia interaktif ini, bisa dilihat juga bahwa perkembangan teknologi informasinya ini tuh merubah cara siswa belajar, untuk merubah cara kerja dalam belajar dan merubah teknis hubungan sosial dalam kehidupan peserta didiknya. Cukup itu presentasi atau penjelasan dari saya bagaimana cara mengaplikasikan, bagaimana cara penggunaan dari media yang saya pilih, yaitu media multimedia interaktif dengan alat yaitu gambar dan PPT. Terima kasih. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.